bahwa indeks kebahagiaan masyarakat Om Swastiastu. Halo pemirsa, berjumpa bersama saya Widya dan saat ini saya sudah berada di kediaman Bapak Komang Sanjaya, tepatnya di Tabanan. Kita akan ngobrol dengan beliau dan tentunya akan membahas banyak hal yang menarik hari ini. Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Sanjaya? Baik, santai saja, kawan. Santai saja. Siap. Baik. Ini kita terima kasih sudah disambut baik di kediaman Bapak Sanjaya. Dan biasanya kalau di rumah apa aktivitas favorit ya Bapak Sanjaya? Kalau saya di rumah olahraga ringan, sambil rileks, dengar-dengar suara burung lah. Nah, ini suara burung. Tapi suara burung beneran, bukan suara burung di luar kan begitu. Siap. Jadi banyak kegiatan yang dilakukan ya, tentunya bersama keluarga juga ya, kumpul-kumpul bareng keluarga dan lain sebagainya. Dan tentunya banyak hal juga yang bisa membuat sosok Bapak ini menjadi sosok yang bahagia. Apa yang paling bisa membuat Bapak bahagia? Kebahagiaan saya ada di tengah-tengah masyarakat. Ada di tengah-tengah masyarakat? Nah, itu adrenalin saya. Nah, kemarin sempat sedikit kurang bahagia tatkala saat COVID. COVID kan social distancing, nggak bisa turun ke masyarakat. Jadi ini agak sedikit unhappy lah, tidak bahagia. Tapi ketika COVID dah berlalu, sekarang udah normal lagi. Hobi saya ada di tengah-tengah masyarakat. Ini sudah menjadi apa ya? Membuat hati saya bahagia karena ada di tengah-tengah masyarakat. Yes, jadi kalau misalnya Bapak bahagia, tentunya masyarakat Tabanan juga berbahagia ya Pak ya. Astungkar. Kita tebarkan kebahagiaan bersama. Astungkar ya. Yes, jadi kita mau bahas sedikit tentang tadi aktivitas Bapak selama di rumah kan banyak olahraga. Kemudian kalau ngomongin tentang kebahagiaan, Bapak melihat bagaimana sih indeks kebahagiaan masyarakat khususnya di Tabanan Pak? Kalau saya melihat indeks kebahagiaan di Tabanan ini, pengalaman saya pernah jadi Wakil Bupati 2 periode 10 tahun. Saya pernah jadi Bupati 3,5 tahun. Ini kebetulan juga masa cuti ini karena ada proses pilkada. Jadi 13,5 tahun lah saya punya kebahagiaan gimana saya melihat memotret dari dekat tatkala bersalaman dengan masyarakat, cerita dengan masyarakat, saling interaktif dengan masyarakat. Jadi saya paham betul bagaimana sosiologi masyarakat. Kalau cerita indeks kebahagiaan ini kan relatif dari sudut pandang mana kita melihat. Karena indeks kebahagiaan itu tidak serta-merta hanya bisa diukur oleh nilai material, uang yang dipunyai. Kadang-kadang ada yang punya uang banyak, belum tentu kita lihat ceria beliau, belum tentu kita lihat bahagia. Jadi saya memotret masyarakat Tabanan ini indeks kebahagiaannya sangat luar biasa. Dan tatkala kemarin saya menjabat sebagai Bupati Tabanan, kita mendapatkan penghargaan 10 besar terbaik secara nasional tentang sumber daya manusia Kabupaten Tabanan, termasuk indeks kebahagiaannya. Dari mana kita bisa melihat dari tatkala kita melihat masyarakat Tabanan, kebahagiaannya karena apa? Karena masyarakat Tabanan ini hidupnya guyub. Guyub artinya gotong royong. Kedua, juga masyarakat Tabanan ini adalah genetiknya adalah masyarakat agraris. Jadi masyarakat petani. Jadi guyub apa-apa gotong royong, interaktif. Serta-merta tidak semua diukur oleh uang. Walaupun tidak ada uang, tapi hidupnya bahagia. Dari mana bisa melihat? Karena daerah pertanian. Jadi miskin-miskin orang Tabanan ini makanannya tiap hari beras merah, sayur, ayam kampung. Semua sumber kehidupan itu ada di Tabanan. Karena Tabanan ini daerah pertanian, lumbung pangannya Bali. Buktinya di mana? Tatkala kemarin ada Gunung Agung meletus, bukan meletus, baru batuk-batuk saja. Ketika pariwisata menurun, orang Tabanan masih happy-happy. Nggak ada kekurangan sandang dan pangan dan papan. Juga tatkala COVID, hampir 3 tahun, masyarakat Tabanan biasa aja, tidak terasa COVID. Kenapa saya berani rasakan? Karena saya yang melihat sendiri, saya turun di masyarakat,
Jadi makan masih sayur berlimpah, buah berlimpah. Bahkan ada jok di Tabanan. Bukan hanya manusia yang makan manggis di Tabanan, sapi, babi pun makan manggis di Tabanan. Itu ada jok. Karena rakyat Tabanan ini termasuk sejahtera lah. Karena apa? Karena daerah pertanian. Kecukupan antara makan. Tapi indeks kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan uang. Walaupun tidak terlalu banyak punya uang, tapi bahagia. Saya lihat lagi. Terkala saya lihat pemuda, anak-anak muda, sekotrono, anak-anak genset duduk di trotoar, hanya makan nasi jenggo, kopi yang murah, tapi bahagia candanya. Tapi kan nggak tahu kita di tempat yang mungkin uangnya banyak, tapi mukanya tidak bahagia. Nah ini kita juga Ampuro bukan membandingkan, tapi itu yang saya lihat kalau cerita indeks kebahagiaan. Yang jelas, setahu saya, pengalaman saya, bahwa indeks kebahagiaan masyarakat Tabanan cukup baik, sangat baik. Dan itu juga sudah dibuktikan dengan penghargaan yang didapatkan oleh Tabanan tersendiri ya Pak ya. Kemudian kalau ngomongin tentang kebahagiaan, tentu ada banyak aspek juga yang melingkupi, nggak cuma material aja, tapi juga bagaimana kita menyambut budaya atau gotong royong. Dan salah satu tadi Bapak sempat menyampaikan terkait dengan potensi agraris di Tabanan yang benar-benar luar biasa ya. Dan kalau terkait dengan potensi tersebut, apa yang Bapak kira-kira bisa untuk menjaga atau meningkatkan lagi nih Pak? Iya. Kalau cerita sektor pertanian kan, kalau saya lihat secara sederhana ada 3 hal yang sangat substansi kalau cerita sektor pertanian di Tabanan. Nah sekarang PR kita gimana ngajak anak-anak muda genset ini kembali lagi bergerak di sektor pertanian. Bahwa di Tabanan ini sektor pertanian adalah suku guru. Suku guru itu artinya genetiknya memang pertanian karena alamnya udah menyediakan pertanian. Nah, salah satu syarat sektor pertanian itu adalah tanahnya subur. Dari mana kita bisa mengukur tanah subur? Tabanan ini punya danau beratan, punya gunung yang hutannya lebat sekali. Sungai kita punya 42 yang airnya sudah luar biasa. Ada pernah habis-habis airnya. Ini salah satu indikator kesuburan. Nah, ketika alamnya subur, bagaimana mempertahankan sektor pertanian? Tantangan kita kan anak muda biasanya lari ke sektor lain, meninggalkan pertanian. Padahal kalau pertanian menjadi suku guru, kalau hitung-hitung income-nya lebih tinggi daripada sektor yang lain. Cuma kan bagaimana sekarang kita menarasikan, mengindos, membuat sehingga pertanian ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan memang berhasil guna buat kita. Nah ini salah satu. Nah, gimana caranya mempertahankan sektor pertanian? Ya kita ajak masyarakat bersama-sama, jangan sampai lahan-lahan yang tidak produktif harus menjadi produktif. Ajak bersama-sama. Nah, 3 hal yang saya sampaikan tadi, sektor pertanian adalah 1 produksi, kedua distribusi, yang ketiga adalah pemasaran. Nah, kalau produksi sudah sangat luar biasa di Tabanan. Kalau distribusi sudah sangat luar biasa. Di mana distribusinya saya sampaikan luar biasa. Karena sekarang jalan di Tabanan nggak ada lagi jalan rusak. Ada 96 baik. Jadi mengangkut material, bahan-bahan baku makanan dari satu kecamatan, satu desa, membawa ke kabupaten lain udah lancar sekali. Jadi rendah biaya yang bisa dilakukan. Jadi ini yang juga sangat membantu buat petani kita. Nah, persoalan sedikit adalah sektor pemasaran. Nah, ketika berhasil produksi banyak, kemana dijual? Nah, kadang-kadang oversupply kemana dijual? Inilah kemarin saat saya jadi bupati memiliki sebuah kebijakan. Bagaimana Prusda, perusahaan daerah, BUMDes ikut membantu petani menjualkan hasil produksinya. Dan terbukti Prusda Tabanan sudah menandatangani 23 company besar yang ada hotel di seluruh Bali. Dan kita juga kerjasama hampir di 9 kabupaten kota untuk saling kerjasama. Contoh, umpamanya di Denpasar kekurangan beras, sektor pertanian yang lain, Tabanan lah yang mensuplai. Sehingga inflasi itu terjaga dengan baik. Ini udah berjalan dengan baik. Jadi, Astungkara lah Tabanan ini sebagai sektor pertanian dan menunjang sektor pariwisata menjadi balance. Jadi kebutuhan sektor pertanian dan kita distribusikan ke hotel-hotel sudah berjalan dengan baik.
Oke, jadi ada produksi, distribusi, dan juga pemasaran ya Pak ya. Produksi sudah tidak perlu diragukan lagi, Tabanan itu memang kaya sekali ya sumber daya alamnya. Karena subur. Karena subur juga ya, jadi banyak ada wilayah-wilayah yang benar-benar bisa kita andalkan potensi pertaniannya. Kemudian distribusi juga sudah banyak perubahan dan juga perbaikan ya di infrastrukturnya juga sudah lancar. Kalau sudah mulus. Identiknya sama jalan yang terukir atau yang sedikit rusak, tapi sekarang sudah distribusinya juga bisa dilancarkan seperti itu Pak ya. Betul. Dan sekarang berarti pemasarannya dengan melibatkan banyak pihak kolaborasi seperti itu ya Pak ya. Karena dunia usaha pertanian, apapun itu dunia usaha, sektor pemerintah, sektor masyarakat petani, dan dunia usaha itu harus ada 3 hal yang harus kolaborasi. Sepanjang dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat petani itu jalan sendiri-sendiri, itu biasanya mengalami kegagalan. Banyak seperti itu pengalaman ini. Memang harus bergandengan tangan. Kolaborasi. Gitu ya? Kolaborasi, jalan bersama-sama untuk menjadikan Tabanan yang lebih baik lagi. Dan kalau terakhir mungkin dari Bapak Sanjaya ada yang mau disampaikan harapannya untuk masyarakat Tabanan nih pada khususnya? Harapan saya kan bagaimana menciptakan masyarakat Tabanan yang aman, unggul, dan madani. Itu artinya masyarakat yang sejahtera. Nah, untuk mencapai masyarakat sejahtera itu harus berkecukupan sandang pangan papannya, pendidikan kesehatannya, jaminan sosialnya, pelestarian adat agama budayanya, dan pariwisatanya. Karena di Tabanan ini banyak sekali memiliki desa-desa wisata. Ketika ini sudah berjalan dengan baik, Astungkara, masyarakat menjadi bisa melakukan kegiatan, baik menggerakkan sektor UMKM, IKM, sektor ekonomi kerakyatan, sehingga masyarakat betul-betul akan tercapailah masyarakat yang aman, unggul, dan madani. Itulah yang saya sering sampaikan, masyarakat Tabanan era baru. Jadi tidak bisa berjalan sendiri ya Pak, ya harus sama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan Tabanan yang unggul, aman, unggul, dan madani. Baik, terima kasih Bapak Sanjaya untuk sharing hari ini. Semoga bisa menginspirasi juga masyarakat Tabanan ya. Dan selamat melanjutkan aktivitas Bapak Sanjaya. Kita ketemu lagi pemirsa di next episode. Sampai jumpa. Om Santi. Om Santi, 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 Om.